Panduan Ibadah Online Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Yang pertama, siapkan hati dan pikiran untuk berfokus pada ibadah, tidak sambil tiduran, bermain handphone, atau melakukan aktivitas lainnya. Yang kedua, siapkan Alkitab dan perangkat untuk melakukan ibadah online. Yang ketiga, ajaklah anggota keluarga, teman, sahabat, dan saudara seiman untuk beribadah online bersama-sama. Yang keempat, matikan notifikasi handphone supaya kita dapat beribadah dengan sungguh. Yang kelima, terlibatlah aktif dalam ibadah dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikian panduan ibadah online. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Aku harap kabar teman-teman di luar sana tetap baik-baik aja dan sehat-sehat terus ya. Oh iya, aku cuma mau ingetin ke teman-teman, kalau teman-teman mau keluar rumah, tetap dijaga dan tetap ditaati protokol kesehatannya ya. Tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Karena itu adalah salah satu upaya kita untuk mencegah diri kita dan keluarga kita di rumah terkena virus COVID-19. Oke, baik. Hari ini, hari Jumat tanggal 6 November 2020, seperti biasa, kita akan mengikuti ibadah Jumat rutin PMK Unsika. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengundang teman-teman untuk saat teduh sebentar. Kita saat teduh, kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Kita akan siapkan hati kita menerima Tuhan untuk hadir di dalam hidup kita. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Teduh dimulai. Amin. Kita angkat sebuah pujian untuk menyambut ibadah kita, untuk memulai ibadah kita. Kita angkat sebuah pujian. Mampirlah dengar doaku. Kita ingin percaya teman-teman, di setiap doa kita Tuhan masih akan selalu hadir. Sama-sama kita katakan, mampirlah dengar doaku. Sama-sama kita katakan, Dia dapat tata. Tuhan tolong
sekali orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Baiklah, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita teman-teman, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur untuk segala kasih karunia, untuk segala berkat dan penyertaan-Mu yang masih dapat kami rasakan Tuhan hingga pada hari ini. Kau masih memberkati kami Tuhan dari aktivitas yang telah kami lakukan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami Tuhan, Kau memberkati ibadah ini juga Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, agar berjalan dengan lancar Tuhan. Dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan Yesus yang sengaja atau tidak sengaja, hapuskanlah agar kami layak hidup sebagai anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Sama-sama kita angkat pujiannya teman-teman dengan hati yang gembira. Kita katakan sungai sukacitamu mengalir dalam. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sama kita katakan menari bersamamu. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kita angkat lagu ini, kita angkat pujian ini sekali lagi teman-teman. Kita sama-sama katakan sungai sukacitamu lebih semangat. Yuk sama-sama kita katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sama-sama kita katakan menari bersamamu. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Bagaimana buat Tuhan Yesus? Sebelum kita menerangkan kebenaran akan firman Tuhan, saya ingin mengundang teman-teman untuk menyiapkan hati kita. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan segera disampaikan oleh teman kita, sharing yang akan disampaikan oleh teman kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Oceans.
street unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will race in your embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace abound in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will race in your embrace, for I am yours, and you are mine. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be much stronger in the grace and of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be much stronger in the grace and of my Savior. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will race in your embrace, for I am yours, and you are mine. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita mendengarkan renungan ataupun sharing kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat setiap renungan Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai hari ini. Bapak, kami saat ini sebentar akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan yang Kau boleh setiapkan hati kami pribadi dimanapun kami berada. Apa yang berkati segalanya Tuhan, jaringan hati kami senantiasa kami boleh fokus Bapa, kami boleh fokus untuk mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan yang ingin disampaikan kepada kami hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Yang di Medan, yang di Jakarta, yang ada di Karawang, yang ada di Bogor, yang ada di Bekasi, yang ada di Cikarang. Halo teman aku yang di Cikarang, gimana nih kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, semoga teman-teman dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu.
Ya walaupun kantongnya mungkin agak agak tipis ya, tapi nggak apa-apa lah. Selagi kita masih sehat-sehat aja, itu isi kantong mah bisa dicari ya. Oke, mungkin teman-teman udah lihat juga flyer yang di-share di grup PMK, di IG PMK. Ya, tema kita hari ini itu memancarkan kebaikan. Ayat bacaannya Amsal 3 ayat 27 sampai 35. Tapi sebelumnya teman-teman, maaf ya kalau misalnya agak berisik. Ya biasalah, kampung orang Batak kayak gitu ya. Oke, aku bacain ayatnya buat kita semua. Amsal 3 ayat 27 sampai 35 dengan judul perikop anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Ayat 29, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Ayat 34, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Ayat yang terakhir, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang bebal akan menerima cemooh. Ya, tema kita hari ini memancarkan kebaikan. Kalau misalnya kita cari di KBBI, memancarkan itu artinya memancurkan, mengeluarkan, menunjukkan. Kalau berbicara tentang kebaikan, kita pasti sama-sama tahu, kita pasti sama-sama merasakan kebaikan yang luar biasa dari sosok yang luar biasa juga, yaitu Bapa kita di sorga. Setiap hari kita dikasih kesehatan, napas kehidupan, bahkan sampai hari ini kita bisa beribadah secara daring seperti ini. Itu pastinya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang masih boleh mengizinkan kita untuk bertemu satu sama lain, untuk saling berbagi satu sama lain. Kalau bicara soal sosok yang baik, teman-teman, kita tahu kita punya sosok yang luar biasa, yaitu Bapa di sorga yang setiap hari menyertai setiap perjalanan kita, menyertai setiap langkah kita, yang memberikan kebaikan secara merata, ataupun gak mandang latar belakang kita, gak mandang kita dari keluarga ini, miskin atau kaya, gak mandang kita dari suku apa, tapi kebaikannya itu diberi ataupun secara merata kita rasakan sama-sama. Mungkin teman-teman sering ngerasa kayak, enggak orang aku setiap hari ada aja masalah, orang aku setiap hari ada aja orang yang hina segala macam. Sebenarnya itu suatu sesuatu untuk menguji iman kita pribadi lepas pribadi. Oke, berbicara tentang kebaikan, kita tahu kita punya Yesus yang baik, kita punya Bapa yang baik, yang sikap kebaikannya itu memang benar-benar patut diacungi jempol, dan harus kita ikutin juga, harus kita terapkan juga kebaikan. Oke, berbicara tentang kebaikan ataupun berbuat baik, mungkin ada beberapa alasan kenapa sih kita sebagai orang percaya harus berbuat baik, harus memancarkan kebaikan. Pertama, pastinya kita udah menyadari bahwa Tuhan udah berbuat baik terlebih dahulu sama kita. Artinya teman-teman, setiap hari tanpa kita sadari, sekarang ini kita bisa beribadah, itu kebaikan yang sungguh luar biasa yang daripada Tuhan. Kalau dibilang banyak gak orang yang sakit sekarang? Banyak. Mungkin banyak juga teman-teman kita yang sakit, entah itu sakit ringan ataupun sakit berat. Tapi
kita sama-sama bersyukur, apapun keadaan kita masih dikasih nafas kehidupan, kita masih dikasih bertemu dan semua kebaikan yang luar biasa yang boleh kita rasakan, karena kesehatan itu mahal. Yang kedua, kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan diri kita baik. Ya betul, kita sadar, kita sama-sama tahu Tuhan menciptakan kita ya memang baik, makanya kita harus berlomba-lomba berbuat baik. Yang ketiga, menyadari bahwa kebaikan Tuhan harus bisa dirasakan atau dinikmati oleh orang lain. Betul sekali. Mungkin kenapa kita harus berbuat baik, karena kebaikan yang kita terima dari Tuhan itu jangan kita simpan di diri kita aja, tapi kita sama-sama bagikan, kita sama-sama berikan, kita sama-sama lakukan sesuatu yang baik untuk teman kita, atau misalnya atau kepada orang tua, atau ke pacar, atau ke siapapun itu, tanpa memandang latar belakang atau apapun itu. Yang keempat, menyadari bahwa diri kita memancarkan kebaikan Tuhan karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Ya betul sekali, kita pastinya berbuat baik karena ada kebaikan Tuhan yang terpancar melalui Roh Kudus dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Yang kelima, menyadari bahwa berbuat baik bukanlah supaya Tuhan membalas kebaikan diri kita, melainkan memang seharusnya kita memancarkan kebaikan Tuhan. Maksudnya jangan sampai kita berbuat baik dengan kita berpikir, wah biar Tuhan balas nih kebaikanku, biar Tuhan kasih aku lebih nih karena aku udah berbuat baik. Enggak, tapi karena memang kita memang seharusnya memancarkan kebaikan Tuhan. Yang keenam, menyadari bahwa berbuat baik tidak akan mendapatkan pahala bagi dirinya karena Yesus tidak mengajarkan perihal pahala. Nah betul, bener banget. Kita jangan sampai alasan kita berbuat baik itu karena kita pengen dapat pahala yang lebih, kita pengen dapat sesuatu yang lebih, kita pengen dapat rezeki yang lebih. Padahal sebenarnya Yesus gak mengajarkan perihal pahala. Oke, mungkin itu beberapa alasan kenapa kita harus berbuat baik, dan jangan sampai kita berbuat baik karena dengan alasan tertentu, dengan alasan untuk mendapatkan sesuatu atau apalah itu. Tapi mungkin banyak dari kita yang berpikiran sekarang ini, loh, tapi maksudnya kayak gini nih, dia munafik tahu, sebenarnya kelihatannya aja dia baik, kelihatannya aja dia sopan ngomongnya, padahal sebenarnya hatinya busuk. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar teman-teman. Kita nggak tahu, kita tahu dari mana hatinya busuk. Kita tahu dari mana hatinya busuk, soalnya kalau kita di dekatnya juga nggak ada bau bangke kan. Maksudnya untuk urusan menilai itu sebenarnya kita sama-sama belajar nih ya. Untuk urusan menilai itu sebenarnya bukan haknya kita. Maksudnya untuk menghakimi itu bukan haknya kita, bukan tugasnya kita. Kita hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, itu berbuat baik. Kalau soal dia munafik atau apa, ya kita nggak tahu, soalnya cuman dia yang tahu, cuman orang itu tahu, sama cuman Tuhan yang tahu dia berbuat baiknya itu tulus atau ada motivasi lain. Tapi biasanya kalau misalnya orang baik ada dua pandangan yang biasanya muncul setahu aku ya. Setahu aku biasanya kalau ada orang baik nih, atau misalnya ada orang yang kayak berdonasi, ada orang yang bagi-bagi giveaway atau apalah itu, biasanya ada dua pandangan yang muncul. Satu, kebanyakan berpikiran, dia mau pansos, dia mau cari muka, dia mau cari perhatian, dia mau dinilai baik sama orang-orang. Itu mana tulus dia mau cari followers aja, dia mau cari subscriber aja. Biasanya kayak gitu. Itu pandangan pertama. Yang kedua, biasanya
tapi memang ada juga sih yang kayak gini. Yang kedua, orang yang melihat orang yang berbuat baik itu pasti berpikiran, ih dia kok baik ya, aduh ya ampun, aku kapan bisa kayak gitu, aku kok kayak gini-gini mulu sih hidupnya, aku kapan bisa berbuat baik, aku kapan bisa berdampak buat orang, aku kapan bisa melakukan sesuatu yang berguna buat semua orang. Nah, ada dua nih, kita mau pilih yang mana? Apakah kita mau jadi orang yang pertama, ataukah kita mau jadi orang yang kedua ketika ada orang yang berbuat baik? Karena kalau misalnya dipikir-pikir lagi ya teman-teman, kalau misalnya ada misalnya orang udah sopan nih ngomongnya, udah sopan, udah menjaga itu attitude banget pokoknya, tapi ada aja yang menjatuhkan. Biasanya kayak gitu-gitu kayak orang-orang bilang zaman sekarang, orang jahat itu muncul dari orang baik yang tersakiti. Enggak lah, enggak. Tapi maksudnya kalau misalnya kita berpikirannya kayak gitu, orang baik di bumi ini nanti bakalan berkurang. Artinya ya udah, itu dia memang orangnya sopan, dia orangnya baik, dia orang yang menjaga attitude, menghargai teman-temannya. Kita apa nih yang bisa kita lakukan? Apakah kita cuma bisa mengecoh kalau dia pura-pura baik? Apakah kita cuma bisa kita langsung menyimpulkan kalau dia sebenarnya munafik? Kan nggak itu yang Tuhan minta. Yang Tuhan minta kita melakukan bagiannya kita masing-masing, kita melakukan kebaikan sesuai porsi kita masing-masing. Jangan sampai kita sibuk menyinyiri orang, jangan sampai kita sibuk menghina orang, jangan sampai kita sibuk ngejudge orang karena dia pura-pura baik dan segala macam, tapi kita lupa kita udah sampai mana nih, apa yang kita lakuin, perbuatan baik apa yang udah kita lakuin. Misalnya kita ngomongin tentang motivasi orang dalam melakukan perbuatan baik, itu baik lagi sih ke dirinya masing-masing, karena cuman diri masing-masing yang tahu sama Tuhan. Cuman kita pribadi yang tahu motivasi kita udah bener apa belum. Kayak mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang contoh kebaikan apa aja sih yang bisa kita lakukan, kita bisa baca di ayat bacaan kita hari ini, ayat 27-28. Di sana dikatakan, janganlah menghalangi ataupun jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Jadi maksudnya ayat 27-28 ini, selagi kita masih bisa melakukan sesuatu yang baik, kenapa kita harus mengalihkan itu ke orang lain? Kenapa nggak kita aja yang melakukannya gitu. Ayat yang ke-29, jangan merencanakan kejahatan. Ayat 30, jangan bertengkar. Ya, bertengkar ini pasti sering ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat 31, janganlah iri hati. Iri hati apalagi, pasti gak bisa kita pungkiri ada aja iri hati yang timbul. Ayat yang ke-12, jujur. Ayat 12, maaf. Ayat 32. Ayat 33, orang benar, supaya benar. Ayat 34, rendah hati. Ayat 35, bijak. Jadi mungkin kalau sesuai ayat bacaan kita hari ini, itu contoh ataupun kebaikan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, perbuatan baik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ya di ayat Alkitab yang lain kita juga ada, pastinya kita juga tahu pasti ada firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan baik. Tapi kita hari ini fokus di ayat bacaan kita hari ini. Kalau misalnya contoh kecilnya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kayak nanya kabar teman, kasih dukungan semangat sama teman, atau kalau misalnya pasti kan ada aja orang yang kayak gengsi buat ngucapin apa yang dirasain. Ya mungkin diam-diam temennya dibawa dalam doa, asik, udah kayak jodoh aja. Atau mungkin contoh kebaikan, contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan, kayak misalnya yang udah kita pelajari di Komsel kemarin, supaya kita saling peduli satu sama lain, saling membangun satu sama lain.
Terus oh iya, pada ikut komsel kan. Oke, terus contoh kebaikan yang bisa kita lakukan ya dimulai dari hal-hal kecil aja, baru nanti bisa semakin apa ya, semakin banyak lagi perbuatan baik yang bisa dilakukan. Atau mungkin hal-hal baik yang bisa kita lakukan menjaga bait Allah, yaitu tubuh kita. Misalnya kayak jangan merokok, nggak merokok gitu kan. Dan juga apa lagi ya, banyak sih hal-hal kecil, kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan. Kayak misalnya tadi misalnya ada teman kita yang merokok, terus kita karena kita perhatian, kita peduli sama dia, kita tegur, kita bilang udah jangan merokok. Atau misalnya sesama pacar maksudnya misalnya ada pacarnya nih yang ngingetin, ih udah lah bang, jangan merokok, nanti kayak gini, aduh beb udah jangan merokok, misalnya kayak gitu. Itu juga merupakan hal-hal baik supaya ya seenggaknya kalaupun misalnya biasanya ngisap 20 batang gitu kan, seenggaknya kalau udah ditegur berkurang jadi satu hari cuma ngisap 1 batang. Tapi gak mungkin sih kayaknya, tapi ya diusahain lah buat saling tegur-teguran satu sama lain. Juga misalnya ada teman kita di jalan yang keretanya motornya mogok, mungkin bisa kita bantu. Kalau bensinnya habis kita beliin, atau misalnya bannya bocor kita bantu cariin bengkel. Banyak lah perbuatan baik yang bisa kita lakukan, banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Dan kalau bisa teman-teman, perbuatan baik ini kalau bisa kita buat jadi kayak sesuatu gaya hidup, kayak kebiasaan. Misalnya kayak merokok tadi, kalau misalnya ditegur supaya atau misalnya diingatkan buat berhenti, pasti nggak bisa kan, karena udah kebiasaan, karena udah pokoknya susah lah dilepas karena udah kebiasaan. Nah kalau misalnya berbuat baik ini, melakukan kebaikan kita buat jadi suatu kebiasaan, pasti nanti kalau kita nggak melakukan kebaikan nih, itu kayak ada yang kurang dari diri kita, kayak ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Makanya harus dibiasakan. Oke, jadi yuk kita sama-sama berlomba untuk melakukan kebaikan, untuk berbuat baik, dan jangan sampai motivasinya salah, supaya kebaikan Tuhan yang ada di dalam diri kita terpancar, karena memang pada dasarnya Tuhan pun menciptakan kita baik. Untuk menutup renungan hari ini, kita bisa buka Ibrani 13 ayat 16, aku bacakan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Oke, sekian renungan ataupun sharing yang bisa aku sampaikan buat kita semua. Aku mohon maaf banget kalau misalnya ada tadi perkataan aku yang menyinggung ataupun yang kurang berkenan di hati teman-teman. Aku mohon maaf. Sekali lagi aku bilang, kita di sini sama-sama belajar, bukan berarti karena aku paling rohani, aku paling pintar segala macam, makanya ngomong di sini, berbicara di sini. Tapi ini sebenarnya suatu kesempatan yang luar biasa, aku boleh melayani di tempat ini. Mungkin segitu aja sharing kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus buat setiap perbuatan Tuhan yang tidak henti-hentinya kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapak yang baru saja mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan, bahwasanya Engkau memerintahkan setiap kami untuk melakukan kebaikan, untuk memancarkan setiap kebaikan yang ada dalam diri kami pribadi. Bila Bapa, kami boleh sebagai pelaku daripada firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar saja, kami boleh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke teman-teman, kita telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Aku berharap firman yang telah dibawakan pada sharing Jumat hari ini dapat menjadi rema dan dapat menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau memberikan satu pujian buat Tuhan Yesus Kristus. Kita mau katakan kalau kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya.
Kita angkat pujian ini dengan bahagia, dengan senyum, dengan hati yang gembira. Sama-sama kita katakan na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sama-sama kita katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam. Sama-sama kita katakan, tanganku angkat. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama kita katakan, tanganku ku angkat padamu. Lebih semangat lagi teman-teman. Yuk bareng-bareng ya. Sama-sama kita katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Lebih kencang suara kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Selanjutnya kita akan memulai persembahan. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, karena apa yang kita punya itu adalah dari Tuhan. Kita angkat pujian segala puji syukur teman-teman dengan hati yang gembira, karena kita membentuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sama-sama kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya
Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita katakan sekali lagi, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya. Teman-teman, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat yang Kau berikan pada setiap kami ya Bapa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada siang hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah Jumat ya Bapa, meskipun melalui online ya Tuhan. Tapi kami percaya Bapa bahwa setiap kami datang kepadamu dengan hati yang tulus ya Tuhan, dengan hati yang gembira ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang Engkau sampaikan kepada kami ya Bapa. Kiranya firman tersebut dapat menjadi pedoman dan dapat kami terapkan pada kehidupan kami dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati juga pemimpin kami ya Bapa. Kiranya pemimpin bangsa ini menjadi pemimpin yang baik ya Tuhan. Semoga bangsa kami menjadi bangsa yang semakin berkembang ya Tuhan. Berkatilah negara kami ya Tuhan. Kiranya musibah atau bencana yang kami alami menjadi dampak yang baik untuk kami ke depannya Tuhan. Biarlah kami terus menjaga bangsa ini ya Tuhan dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Kota Karawang ya Tuhan. Berkati pemimpinnya Bapa. Semoga pemimpinnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, di mana Kota Karawang kita menuntut ilmu ya Bapa. Kiranya Kau sertai kami ya Tuhan. Kau sertai Kota Karawang ya Tuhan. Semoga Kota Karawang menjadi kota yang lebih baik ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Unsika ya Bapa, terutama anggota PMK ya Bapa. Kiranya Engkau sertai setiap kami ya Tuhan. Kiranya dalam perkuliahan kami bisa menjalankan dengan baik ya Bapa. Kiranya studi-studi yang kami lakukan setiap harinya ya Bapa, kiranya tugas-tugas yang kami kerjakan menjadi dampak yang baik untuk kami ya Tuhan. Biarlah kami tetap fokus dan serius dalam menjalankan perkuliahan kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, sertai mereka. Jagalah setiap kegiatan dan pekerjaan mereka ya Bapa. Engkau sertai mereka, bimbinglah mereka ya Bapa. Kiranya mereka tetap kuat menjalankan tugas mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa dalam keadaan kami saat ini ya Tuhan, di mana pandemi melanda bangsa kami ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, roh kuasa-Mu bekerja atas kami ya Tuhan. Ya Tuhan, walaupun keadaan kami semakin susah, semakin sulit dan membuat kami cemas, tapi kami percaya Tuhan, ada dampak baik yang akan kami dapatkan dari Engkau ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa yang Kau ajarkan kepada kami ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah teman-teman, kita udah berada di penghujung ibadah kita pada hari ini, Jumat 6 November 2020. Aku mau ngucapin sama teman-teman makasih banyak yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga
sharing yang kita dapatkan tadi dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih juga udah mau worship bareng-bareng, udah mau praise bareng-bareng juga. Nah, harapan aku nanti untuk beberapa bulan yang akan datang, kita bisa ketemu secara offline, kita bertemu secara langsung, kita akan beribadah juga seperti beberapa waktu yang lalu. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah agama akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 12. Untuk informasi lebih lanjutnya, teman-teman bisa cek langsung Instagram PM Kaunsika atau langsung cek aja grup WhatsApp teman-teman. Yang kedua, PM Kaunsika udah membuka nih teman-teman. Kita udah buka lagi Komsel online. Nah, kita bisa sharing-sharing di sana, kita bisa praise juga di sana, kita bisa worship di sana juga, kita bisa cerita apapun yang ada di dalam kepala kita, misalnya kayak sesuatu ada yang mengganjal yang ingin kita sharingkan. Nah, teman-teman, Komsel ini adalah wadah yang paling tepat. Kemudian yang ketiga, aku mau bilang sama teman-teman kalau PM Kaunsika ini mengadakan doa dan kotak konseling. Nah, di sini tuh ada teman-teman kalau misalnya mau menitip doa bisa langsung menghubungi divisi PP PM Kaunsika yang kontaknya akan tertera di flyer di sebelah. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman nggak mau chat langsung, nggak mau berkomunikasi langsung, teman-teman bisa mengisi melalui Google Form yang ada di deskripsi di bawah nanti. Nah, yang keempat itu aku mau ngajak teman-teman setelah ibadah ini, yuk kita ngisi absen bareng-bareng yang linknya bakal di-share langsung pada hari ini juga. Nah, ini adalah link absensi untuk teman-teman yang telah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Nah, tapi teman-teman, ini ada batas waktunya. Nah, linknya ini hanya bisa diakses sampai jam 6 aja. Jadi teman-teman, mari kita isi link absensi ini demi kebaikan kita bersama juga. Oke. Nah, yang terakhir teman-teman, yang aku mau bilang itu adalah untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini itu, untuk minggu depan, mari kita ajak teman-teman yang lain lagi, kita ajak orang-orang lagi, kita ajak teman-teman kita yang misalnya belum mengikuti ibadah online untuk ikut bersuka cita bersama kita di ibadah online ini, biar nama Tuhan termuliakan, biar makin banyak orang-orang yang terpanggil untuk mengikuti ibadah kali ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di ibadah PM Kaunsika minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. PM Kaunsika, Jesus bless.